Selamat pagi Jess, apa kabar pagi ini? Ini hampir jam 00 nih Jess. Pak, untuk yang sakit kanker minum apa? Nah, ada 3 model penyakit yang disebabkan sama mulutmu ya. Degeneratif, di mana sel-sel tubuh gagal meregenerasi, ujungnya komplikasi. Gara-gara degeneratif, kanker. Jadi tiga masalah penyakit ini kamu bisa menggunakan daya dalam diri dengan salutogenesis, yaitu tubuh menyembuhkan dirinya sendiri untuk memperbaiki diri. Karena kalau 3 penyakit ini kamu obatin, maka terjadi komplikasi lebih cepat. Contoh, kamu kena yang namanya gula tinggi. Gulamu di atas 170, gulamu di atas 200. Maka kamu pasti pergi ke konvensional. Nggak perhatikan fungsionalnya. Ketika kamu ke konvensional, maka kamu akan dikasih yang namanya formin. Kalau kamu dikasih formin, pasti ujungnya akan kena ke ginjal. Nah, itu yang berbahaya di situ, Jess. Nah, ini yang saya bilang, ada beberapa hal yang tidak butuh kamu menggunakan yang namanya fungsi dari OBAT. Karena apa? Karena bisa dibenerin dengan cara makanan. Jadi kita membentuk makanan, memperbaiki fungsi makanan kita sendiri, sehingga itu akan memperbaiki. Nah, kanker itu karena sel gagal meregenerasi diri ditambah sel kebanyakan gula. Gula di otak itu disebut sebagai Alzheimer. Kenapa orang-orang punya penyakit yang namanya Alzheimer? Kalau anak-anak disebutnya autis. Gula di mata, maka kamu akan punya penyakit yang namanya glukoma. Gula di kulit, ya jangan ditanya, busik, ya, gampang lecet, gampang luka, kayak orang kena diabetes itu, ya, kulitnya gampang robek, nggak sembuh-sembuh ketika di kena luka. Gula di pembuluh darah itu diabetes. Gula di sel, itulah yang disebut sebagai kanker. Ya, cara penyembuhannya kalau sudah stadium-stadiuman, ya mau tidak mau ada operasi, ya, tindakan namanya. Kamu pergi ke konvensional, ada yang namanya operasi, ada yang namanya radiasi, ada yang namanya kemoterapi. Kalau saya tidak menyarankan, karena itu bukan tambah sembuh, tapi justru malah seluruh sel tubuhmu rusak, dan 3 tahun kemudian kumat lagi. Jadi artinya kamu bekerja mengumpulkan uang untuk di kemo, dan kemudian nunggu 3 tahun lagi kamu harus mengumpulkan duit lagi untuk di kemo lagi, diradiasi lagi. Sedangkan orang yang membawa kamu, yang disebut suster kah, yang disebut dokter kah, ketika membawa kamu ke tempat radiasi, ke tempat kemo, dia sendiri tidak berani. Dan pakai jubah besi itu, jubah yang beratnya gila itu. Karena dia sendiri takut. Yang sehat saja, ya, yang dia sendiri saja, yang membawa kamu saja takut dengan sinar itu. Tapi kamu malah dimasukkan ke situ dan kemudian disinar. Pantas semuanya jadi rusak. Kulit menghitam, rambut rontok semua, karena selnya bukan cuman sel kanker yang dimatikan, tapi seluruh sel tubuhmu dimatikan sama dia, dirusak. Ketika itu terjadi, terus kemudian kamu bertobat, bagus. Setelah kamu diradiasi atau setelah kamu di kemoterapi, kamu stop makan, itu bagus, ya, mengikuti pola makan, itu bagus. Tapi kan enggak, kamu tetap disuruh makan dan yang kamu makan pasti berantakan, ya, nasi lah, tepung lah, gula lah, buah lah, sayur lah, makanan-makanan yang memang itu adalah makanan sel kanker, sel yang kena kanker. Yang seharusnya adalah kamu menghentikan asupan gulanya total.
total. Semua makananmu harus berbau daging, berbau hewani, berbau protein. Yang dimakan adalah daging, ikan, seafood, telur, dan semuanya harus ditim. Tidak boleh ada unsur bakar, tidak boleh ada unsur goreng. Harus ditim, harus dikukus, harus disup. Itu makananmu. Dan isinya ikan, daging, seafood, telur yang enak-enak. Kenapa? Karena memang tubuhmu, selmu butuh makanan itu. Kalau kamu menjauhkan dirimu dari konvensional, menjauhkan dirimu dari kemoterapi, radiasi, operasi, ya kamu cukup menjalankan pola hidupmu seperti yang saya suka sarankan. Bangun tidur, minum racikan makcin, tambah suplemen yang harus dimakan, ya, bukan obat. Karena kalau kamu diobati pasti akan kena nyambung, ya. Nanti yang disasar kanker akan lambungnya kena, kolesterolnya dikambing hitamkan, jantungnya jebol, ujung-ujungnya komplikasi. Itu ujung-ujungnya pasti begitu itu. Ya, jadi yang paling aman adalah kamu duduk diam di rumah, ya. Kemudian kamu minum racikan makcin, bangun tidur kamu minum racikan makcin, tambah suplemen. Ada suplemennya namanya liposomal glutathione, itu untuk membantu levermu supaya kuat menciptakan kolesterol sehingga menjadi makanan sel yang paling ampuh, menjadi makanan otakmu. Kolesterolnya harus ditinggikan. Jangan kolesterolnya malah dimusuhin. Yang kamu diajari kan kolesterolnya dimusuhin, sehingga kamu distatin-statinin itu, ya. Nah, kolesterolnya ditinggikan. Caranya adalah kamu minum liposomal glutathione. Itu suplemen yang harus dimakan. Yang kedua, kamu harus minum probiotik supaya enzim lambungmu bagus, supaya mikrobiota dalam tubuhmu, dalam lambungmu bagus. Yang ketiga, kamu harus makan MCT. MCT ini minyak kelapa, tapi bukan VCO. Dia sebelum VCO, ya. MCT itu minyak kelapa. Bagaimana caranya? Kamu bisa minum air kelapa hijau yang dicampur dengan racikan makcin. Itu daya matikan kankernya kuat sekali. Dan kelapa hijaunya dimakan, ya, berbarengan dengan ketika makan racikan makcin. Dan kemudian kamu minum MCT, bentuknya oil gitu. Kapsul saya tidak bawa, saya lagi ada di luar kota, Jess. Beli MCT oil namanya. Nah, probiotik CFU-nya harus up 100, tidak boleh di bawah 100, ya, probiotik. Nah, kemudian yang ketiga, kamu harus minum D3K2 mineralnya, suplemennya. Terus kemudian harus ada kamu makan juga namanya royal jelly dan propolis. 7 suplemen ini kamu harus makan. Kalau saya mendingan makan ini daripada OBAT. Kalau saya, karena apa? Karena OBAT bukan makanan sel. Makanan sel adalah superfood suplemen, bukan energi, ya. Itu yang kamu harus pahami. Terus kemudian tidak sarapan. Jam 10 makan telur. Ya, telur ya pakai kuningnya lah. Kalau bukan kuningnya ya berarti tidak ada kuningnya, berarti bukan telur. Telur makan sama kuningnya. Apapun telurnya, mau telur piting, telur buaya, telur paus, telur apa, pokoknya telur. Cara masak silakan, direbus yang paling aman, tidak digoreng. Terus kemudian tidak sarapan, jam 10, jam 11 makan telur. Jam 4 sore baru makan. Yang dimakan adalah telur, ikan, daging, seafood. Dan masaknya harus dikukus, yang tidak menggunakan minyak dan tidak menggunakan goreng-gorengan atau bakar. Nah ini, ikan, daging, seafood, telur. Malam harinya stop makan. Itu caranya. Kalau kamu kuat melakukan ini, nanti badan udah full nutrisi, kamu harus 24 jam tidak makan. Minum suplemen harus. Minum suplemen itu harus, saya ulangi lagi, minum suplemen harus, ya. Dari belajarnya kan dari jam 1 sampai jam 7 malam itu kamu boleh makan ikan, telur, daging, seafood ini makan. Tapi setelah kamu jalan 3 minggu, kamu tidak makan 24 jam. Tidak makan ya, bukan berarti tidak minum ya. Setelah itu kamu lanjutkan 48 jam tidak makan. Tidak makan, bukan tidak minum. Setelah itu, setelah lewat 3 bulan kamu terus-menerus mencoba seperti itu, naikkan lagi menjadi 72 jam. Tubuhmu akan sembuh dengan sendirinya. Kalau mau, kalau enggak kan itu pilihanmu. Tergantung imanmu
Di mana? Karena imanmu lah yang akan menyelamatkanmu. Kalau bacot saya kan banyak orang yang sudah membuktikan dan saya bisa